Ya, untuk selanjutnya ya Ustaz. Nah, biasanya sebelum menikah atau mungkin mendekati hari pernikahan itu kan ada saja ujiannya. Mungkin ada ya berantem atau gimana. Nah, itu tuh ujian atau mungkin tidak berjodoh Ustaz. Ya, oke. Jadi yang perlu kita pahami bersama bahwa tahapan perjodohan di dalam Islam itu sudah disusun dengan rapi, dan bagus gitu ya. Ketika seseorang itu suka dengan orang lawan jenisnya dan itu sudah cukup umur, maka yang pertama adalah segera ta'aruf. Segera ta'aruf, langkah pertama. Yang kedua, ketika sudah ta'aruf dan sudah srek, ya. Kalau sudah srek sudah perlu istikharah sudah. Karena sudah srek, Ya. kalau tidak srek ya bingung. Silakan istikharah. Silakan istikharah. Kalau nanti mantap, silakan dilanjutkan untuk menentukan tanggal pernikahan. Sudah, sesimpel itu. Kalau nanti ada pendekatan-pendekatan yang lain, itu nanti pendekatannya setelah menikah. Loh, Ustaz, nanti taunya bagaimana dia, akhlaknya bagaimana, karakternya bagaimana. Itu nanti setelah menikah akan tahu. Loh, Ustaz, nanti kalau dia buruk bagaimana? Makanya, biar nanti kita tidak dapat yang buruk, jadilah orang yang baik. Orang baik itu akan mudah didekati dengan orang yang baik-baik. Logika sederhananya begini. Saya saja berteman, ya berteman saja, itu pasti akan memilih dengan orang yang baik-baik. Ya. Dan ini berteman. Kalau memilih jodoh, apalagi pasti kepingin yang baik-baik. Maka saya harus berinteraksi dengan orang yang baik-baik. Orang yang baik-baik. Nah, ketika kita baik, maka insya Allah orang yang baik itu akan mendekat kepada kita, didekatkan oleh Allah, maka tidak perlu lagi pendekatan-pendekatan di luar nikah. Kenapa? Karena pendekatan di luar nikah itu rawan berbuat dosa, rawan melakukan hal-hal yang nanti berseberangan dengan Ya. syariat Islam. Ajaran. Iya, contohnya pacaran. Terus dan seterusnya lah. Artinya kalau dalam Islam tidak dibenarkan. Kalau pertanyaannya tadi, kita kepingin mengetahui itu kepribadiannya, terus ternyata seperti ini, akhirnya nggak jadi, apakah ini ujian dan lain sebagainya. Ikhtiar di dalam majelis jodoh, ya, wisata hati itu tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Tapi perbaiki diri dulu, kemudian mulai dengan cara memperbaikinya adalah tadi yang saya sampaikan. Setelah itu nanti kalau memang sudah ada tanda-tanda ada yang mau mendekat, segera ta'aruf, ya. Kemudian musyawarah dengan keluarga, dan kalau memang cocok silakan tentukan tanggal dan menikah. Sesimpel itu, maka tidak perlu ribet-ribet banget, tidak perlu ribet-ribet banget. Seperti itu, Mbak.